teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Niputu Fida Cindraswari, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2025, golongan 3, angkatan 7. Hari ini saya akan menceritakan kembali journal learning mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan dari pagi hingga sore hari ini. Yuk ikuti terus. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, pertama diawali dengan ibadah pagi. Di dalam ibadah pagi tersebut, saya melakukan persembahyangan, kemudian membaca bagian dari kitab Weda. Setelah persembahyangan pagi, kemudian dilanjutkan dengan apel pagi. Hari ini karena salah satu petugas ada yang berhalangan, sehingga saya menawarkan diri untuk menjadi moderator apel. Kemudian di dalam moderator apel itu saya memimpin jalannya apel, mulai dari mempersilahkan absensi kelompok untuk memastikan kalau semua anggota angkatan 7 sudah hadir, kemudian dilanjutkan dengan doa untuk memulai kegiatan apel, kemudian lanjut ke refleksi materi, yaitu materi yang kami dapatkan kemarin mengenai ada 3, yaitu untuk agendan 1 mengenai sikap dan perilaku bela negara, kemudian tentang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, kemudian wujud dari sikap bela negara tersebut. Nah, kemudian setelah refleksi materi selesai, dilanjutkan dengan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi hari ini cukup menarik karena membuat kami menjadi bersemangat. Dan setelah kata-kata motivasi dilanjutkan dengan energizer. Energizernya untuk hari ini masih berupa yel-yel. Mendapat koreksi sedikit agar untuk berikutnya energizernya bisa berupa video-video. Kami bisa lebih semangat dengan melihat video-video energizer tersebut. Nah, setelah semuanya selesai, lanjutkan dengan pembelajaran sinkronus tatap muka dengan pengempu atau fasilitator. Hari ini kami mau berdiskusi masih mengenai agenda 1, tapi hari ini topiknya mengenai isu kontemporer, isu-isu kontemporer Nah, di dalam diskusi tersebut pertama masing-masing anggota kelompok itu diminta untuk mengidentifikasi isu-isu kontemporer apa saja yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kontemporer yang dikemukakan oleh teman-teman, beberapa diantaranya misalnya yang sedang hangat saat ini, yaitu korupsi, kemudian narkoba, kemudian ada anarkisme, kemudian seperti adanya reshuffle kabinet, kemudian yang paling epik adalah judi online. Kami berdiskusi kembali tentang bagaimana Indonesia apakah bisa untuk menghapus isu-isu kontemporer tersebut. Dari sebagian besar peserta itu ada yang pesimis, ada yang optimis. Yang pesimis itu kalau melihat dari realita, sebagian merasa belum bisa untuk 100% Indonesia bebas dari isu-isu strategis kontemporer tersebut. Tetapi yang lainnya optimis bahwa Indonesia bisa terbebas dari isu-isu kontemporer tersebut, tapi dengan catatan seperti misalnya perbaikan sistem, kemudian pemilihan orang-orang yang tepat, kemudian sebenarnya yang paling utama adalah memulai semuanya dari masing-masing, yaitu karena kan kita tidak mungkin menuntut seseorang untuk sempurna, karena sempurna itu hanya milik Tuhan. Nah, jadi yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Tambahan dari teman-teman yang lain yang optimis juga, perlunya hukum yang tegas, jadi hukum yang benar-benar nyata, tepat, kemudian tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemudian diperlukannya juga pendidikan keagamaan yang lebih baik, sehingga Indonesia bisa
terbebas atau bisa menghadapi isu-isu strategis kontemporer tersebut. Nah, setelah selesai diskusi, kemudian kami diberikan tugas. Yang pertama, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Untuk tugas individu itu kami hari ini ada 2 tugas. Yang pertama, membuat learning journal, dan yang kedua adalah membuat isu ada di instansi kami masing-masing. Kemudian untuk tugas kelompoknya itu kami dibagi menjadi 2 kelompok, di mana nanti kami masing-masing akan menganalisis isu kontemporer yang lebih luas, artinya di luar dari instansi kami. Setelah selesai dilanjutkan dengan apel sore yang dilaksanakan jam 4 waktu Indonesia Tengah. Dilakukan kembali absensi, kemudian beberapa teman mungkin menanyakan beberapa hal terkait tugas yang mungkin masih membingungkan. Kemudian setelah selesai ditutup dengan doa. Nah, demikian kegiatan yang sudah saya lakukan dari pagi hingga sore hari ini. Terima kasih teman-teman karena sudah menyempatkan untuk menyaksikan video saya. Sampai jumpa.